Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah seorang pembunuh 100 nyawa yang terjadi pada zaman Bani Israel. Dikutip dari tulisan Al-Ustadz Abu Muhammad Haris agar menjadi pelajaran berharga dan tauladan dalam kebaikan bagi kita semua. Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Malik bin Sinan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Klik like jika kalian suka dan share ke media sosial kalian, karena orang lain juga butuh inspirasi. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu, di zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Lalu ia menyesal. Dia pun bertanya tentang seorang ahli ibadah di muka bumi kala itu. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahib atau seorang ahli ibadah. Maka dia pun mendatangi rahib tersebut, mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu tobat baginya?" Rahib itu adalah seorang ahli ibadah dan tidak mempunyai ilmu. Ia menganggap besar urusan itu sehingga mengatakan, "Tidak ada pintu tobat bagi orang sepertimu." Lantas laki-laki itu marah dan membunuh rahib tersebut, dan lengkaplah korbannya menjadi 100 nyawa. Ia tanyakan lagi tentang seorang alim di masa itu, maka ditunjukkanlah kepadanya. Ia kembali bertanya kepada seorang alim tersebut, "Aku telah membunuh 100 nyawa, apakah masih ada pintu tobat bagiku?" Orang alim itu menegaskan, "Ya, tentu. Siapa yang bisa menghalangimu untuk bertobat? Pintu tobat terbuka lebar. Tapi pergilah, tinggalkan negerimu, menuju negeri lain yang di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan janganlah pulang ke kampungmu, karena negerimu ini adalah negeri yang buruk." Akhirnya lelaki itu pun pergi dengan niat bertobat dari segala dosa-dosanya, memperbaiki diri, mengisi hari esok dengan amalan soleh sebagai ganti kezaliman dan kemaksiatan yang selama ini dia geluti. Di tengah jalan menuju negeri tersebut, datanglah ajal menjemputnya. Lalu kematian pembunuh tersebut membuat perselisihan di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah datang dalam keadaan bertobat menghadap Allah dengan sepenuh hati. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan satupun amalan kebaikan. Lalu datanglah seorang malaikat dalam wujud manusia yang menjadi penengah di antara dua malaikat tersebut dan berkata, ukurlah jarak antara jasad ini dengan kedua negeri tersebut. Ke arah negeri mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak membawanya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab mengukurnya dengan mendapati bahwa orang itu lebih dekat kepada negeri yang ditujunya. Dan malaikat rahmat berhak membawanya beserta turunnya ampunan dari Allah, dan setiap langkah kakinya dihitung menjadi pahala, dan kemudian ia termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Sahabat inspirasi, sesungguhnya manusia tidak akan pernah menjadi baik sebelum mau memperbaiki diri. Merubah suatu dari yang kurang baik menjadi lebih baik, itulah yang dimaksud dengan hijrah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian datang menjemputnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berjuang melangkahkan kakinya menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan menghitung setiap langkahnya dengan kumpulan pahala dan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa seorang yang pernah membunuh 100 nyawa saja bisa mendapatkan surganya Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share ke media sosial kalian, karena orang lain juga butuh inspirasi. Berikan dukungan ke channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.